Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Aurel Davina Reska Firdaus. Saya Siahaan Trinita Theodora Mardalena. saya Ahmad Agustian. Saya Giovanni Kristi. Dan saya Siti Fatimah Zahra. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan uji analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS. Ada kasus dan data yang menunjukkan di mana manajer marketing ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemasangan telepon seluler. Oleh sebab itu, perusahaan ingin juga mengetahui pengaruh kualitas layanan, tarif, diskon, dan iklan terhadap keputusan memasang telepon seluler. Oleh sebab itu, di sini kami membantu perusahaan dengan melakukan uji analisis regresi linear berganda, yang dimana analisis regresi linear berganda adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen atau terikat dan beberapa variabel independen atau variabel bebas. Nah, selain itu ada juga nih kegunaan analisis regresi linear berganda. Seperti yang pertama itu menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel independen. Contohnya itu mengukur pengaruh kualitas layanan, tarif, diskon, dan iklan terhadap keputusan pemasang telepon. Lalu yang kedua, membuat peramalan nilai variabel dependen apabila nilai variabel independennya diketahui. Contohnya itu, meramalkan keputusan pemasangan telepon berdasarkan nilai kualitas layanan, tarif diskon, dan iklan. Lalu yang ketiga, yaitu menguji kesesuaian model hubungan antar variabel. Contohnya, menguji apakah model hubungan antara kualitas layanan, tarif, diskon, iklan, dan keputusan pemasangan telepon sesuai dengan data yang ada. Dan yang keempat, yakni menentukan variabel independen mana yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Contohnya, menentukan apakah kualitas layanan, tarif, diskon, atau iklan yang paling berpengaruh terhadap keputusan pemasangan telepon. Jadi, secara singkat, analisis regresi linear berganda sangat berguna untuk memodelkan, menguji, dan memprediksi hubungan antar beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Semoga videonya dapat membantu. Check it out! Pertama, kita buka software SPSS lalu klik variable view. Selanjutnya, kita masukkan data X1, X2, X3, X4, dan Y. Dan kita masukkan data di bagian kolom label. X1 untuk kualitas layanan, X2 untuk tarif, X3 untuk diskon, X4 untuk iklan, dan Y yaitu keputusan memasang telepon. Setelah itu, klik data view, lalu copy paste semua data yang ada di Excel ke dalam software SPSS. Selanjutnya, klik Analyze, lalu scroll ke bawah, klik Regression, dan pilih Linear. Input variabel keputusan memasang telepon di dependen dan X1, X2, X3, X4 di independen. Lalu akan muncul outputnya. Ada variabel enter, ada model summary, ada tabel ANOVA, dan tabel koefisien. Oke, selanjutnya yang pertama itu kita akan mencari dari uji T terlebih dahulu. Dapat dilihat jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,5 atau nilai T hitung lebih besar daripada nilai T pada tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
Nah, kita bisa melihat dari di tabel koefisiennya di bagian T dan SIG, pada kualitas layanan nilai SIG-nya itu 0,181, di mana SIG ini lebih besar daripada nilai alfa, yaitu 0,05. Dan pada T-tabel kualitas layanan nilainya itu 1,363. Sedangkan untuk mendapat T-tabel itu variabel bebasnya di mana ada 4, yang berarti K itu sama dengan 4. Dan untuk N-nya itu adalah 41. N min K berarti 41 dikurang 4, hasilnya 39. Maka kita cari di tabel T dari derajat bebasnya itu berarti 39, di mana diperoleh 2,022691. Selanjutnya kita bandingkan antara nilai tabel T ini dengan nilai T. Nah, tadi kan 2,02, sedangkan di nilai T ini 1,363, maka T hitung itu lebih kecil daripada T tabel. Berarti tidak terdapat pengaruh variabel kualitas layanan terhadap variabel Y. Selanjutnya kita lihat di variabel X2 atau tarif, di mana nilai signifikannya itu 0,257, di mana lebih besar daripada 0,05, dan tabel T nilainya dan nilai T itu 1,151, di mana lebih kecil lagi dari nilai tabel T yang tadi diperoleh 2,02. Maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh variabel tarif terhadap variabel Y. Selanjutnya untuk variabel X3 atau diskon, di mana nilai signifikannya itu 0,785, di mana itu lebih besar daripada 0,05. Dan untuk nilai T hitung itu 0,275. Maka disimpulkan tidak terdapat pengaruh antara variabel diskon terhadap variabel Y. Selanjutnya pada variabel X4 atau iklan, di mana nilai signifikannya itu 0,728, lebih besar daripada 0,05. Dan untuk nilai T hitung itu 0,350, di mana lebih kecil daripada T tabel yang tadi diperoleh, yaitu 2,02. Maka disimpulkan juga pada variabel iklan tidak terdapat pengaruh variabel iklan ini terhadap variabel Y. Nah, tadi sudah dijelaskan dari variabel X1 sampai X4, ternyata dari semuanya itu disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya melakukan uji F. Nah, dapat dilihat di tabel ANOVA jika di uji F-nya itu jika nilai SIG-nya lebih kecil daripada 0,5 atau F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka ada pengaruh simultan ke variabel Y. Nah, untuk mencari F tabelnya itu, F tabel sama dengan F K titik koma N min K. Nah, dilihat nilai K-nya itu 4, lalu N-nya 41, K-nya itu 4. Nah, hasilnya bisa dicari pada tabel. Nilai tabel T-nya itu ada di 2,61. Lalu selanjutnya bandingkan nilai SIG dengan alfa.
Jika sig lebih kecil dari alfa dan F hitung lebih besar dari 2,61, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh simultan variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya, kita akan mencari nilai R-square-nya. Nah, untuk melihat nilai R-square, kita bisa melihatnya itu di dalam tabel model summary. Di sini nilai R-square-nya itu sebesar 0,235 yang artinya bahwa variabel X1, X2, X3, dan juga X4 itu berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y, yakni sebesar 23,5%. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan analisis persamaan regresi berganda. Untuk melihat persamaan regresi berganda, kita dapat melihatnya di tabel koefisien. Untuk melihat lebih jelas, kita dapat melihatnya pada tabel B. Nilai konstantanya sebesar 4.452, ditambah kualitas layanan sebesar 0,208, ditambah tarif sebesar 0,227, ditambah diskon sebesar 0,038, dan ditambah iklan sebesar 0,053. Maka dapat disimpulkan konstanta nilai koefisien regresi variabel X1 sampai X4 bernilai positif terhadap variabel Y. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.